uh, bahkan ucapan terima kasih itu dari orang-orang yang saya tuh nggak kenal gitu. Ada yang dari NTT, dari Indonesia Timur gitu, yang notabene memang apa ya, mayoritas warganya kan ini ya apa, berkeyakinan berbeda dengan saya, tapi justru mereka tuh sangat respect-nya tuh positif banget dan semuanya mengucapkan terima kasih dan mendoakan saya gitu. Selamat datang di Women Inspire. Makasih Mbak Lana. Iya, terima kasih Mbak sudah datang ke sini. Sehat kan Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Rani, boleh nih kita mungkin sedikit ngobrol kilas balik yang dulu pernah mungkin heboh ya, tapi mungkin banyak teman-teman yang menonton Women Inspire mungkin lupa bahwa apa sih yang terjadi, apa sih yang pernah terjadi di hidup Mbak Rani saat itu. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit peristiwa yang Mbak Rani pernah ikut membersihkan gereja, J. Monggo Mbak Rani. Ya, sebenarnya itu kejadian sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kadang-kadang ya wajar kalau kita sudah tidak terlalu ingat secara detail gitu. Jadi memang pada saat itu hanya spontanitas saja gitu. Kebetulan kan kejadian ada di dekat lingkungan rumah, sehingga ketika saya mengantarkan anak sekolah itu hampir selalu bisa lewat jalan itu gitu. Jadi pas pagi-pagi itu kebetulan kami melihat di gereja itu masih terpasang polis lain begitu, sehingga kami tertarik untuk apa ya, menjenguk gitu ya. Kalau di kebiasaan orang Jogja atau orang Jawa itu kan biasanya ngaruh ke gitu kalau ada kejadian-kejadian apa gitu. Nah, saat itu juga saya juga tidak berpikir panjang ketika melihat situasi gereja yang masih berantakan, masih porak-poranda dengan banyak apa ya, bekas-bekas gitu, puing-puing dan lain sebagainya. Ya spontanitas aja waktu itu. Saya langsung mencari alat pembersih lantai gitu, lalu saya bersihkan bersama bapak-bapak aktivis gereja pada waktu itu. Dan gitu. Jadi ada kebetulan orang lain ya? iya, jadi kebetulan kan jemaat pada pagi hari itu juga sedang berkumpul karena memang mau membersihkan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya sudah, saya Jadi sebenarnya nggak ada yang nyuruh ya Mbak? iya, nggak ada sama sekali gitu, misalnya tetangga gitu, Mbak, ayo nggak kesana. ada sih, saya juga nggak ketemu tetangga di situ. Iya Gitu ya. gitu. Jadi memang saya dengan suami saya mampir aja waktu itu gitu. Dan ketika saya otomatis apa ikut membersihkan, itu mungkin ada yang mengambil gambar saya, itu aja. Bahkan saya nggak tahu gitu ya kayak kalau paparazzi. iya, Langsung biasanya diambil. kejadian-kejadian gitu kan masih ini ya, masih apa, hangat, terus pasti akan ada orang-orang yang memberitakan, yang siap memberitakan, seperti wartawan dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata pagi itu tuh masih banyak tuh di situ gitu. Ya udah, mungkin dengan ketidaksadaran saya diambil gambarnya, ternyata ya ada yang mengambil gambar saya sehingga dikirim kemana-mana gitu. Sudah rada viral juga ya pas waktu itu ya. Iya, Maksudnya sepertinya fotonya begitu. juga bukan terus yang dandan rapi, bener-bener kayak Pakai daster iya, loh. pakai daster. Dan suami saya juga pakai sarung itu gitu. Makanya, jadi tidak terencana lah istilahnya. Sama gitu sekali ya. nggak terencana. Dan bahkan mungkin apa ya, awalnya juga saya nggak kepikiran tuh bakal segitu gitu. Betul. Iya, jadi Nah, ya sejak kejadian itu tuh ada dampak apa Mbak di keluarga? Misalnya apakah ada tentunya tidak hanya yang positif ya, mungkin yang negatif juga ada. Itu dari kejadian itu tuh apakah terus Mbak jadi apa terkenal misalnya, oh di mana-mana orang kenal nih, apa-apa gimana gitu, monggo diceritain Mbak. kalau yang paling menyentuh bagi saya itu sebenarnya dampak bagi pribadi diri saya sendiri itu jauh ke justru mengharukan sih bagi saya gitu. Karena banyak sekali akhirnya pesan yang masuk baik dari medsos saya maupun WA saya itu ucapan terima kasih gitu. Oh, gitu.
bahkan ucapan terima kasih itu dari orang-orang yang saya tuh nggak kenal gitu. Ada yang dari NTT, dari Indonesia Timur gitu, yang notabene memang apa ya, mayoritas warganya kan ini ya apa, berkeyakinan berbeda dengan Ya, saya, tapi justru mereka tuh sangat appreciate. respeknya tuh positif banget dan semuanya mengucapkan terima kasih dan mendoakan saya gitu. Itu yang bagi saya itu tuh justru apa ya, menjadi semacam, saya itu sangat terketuk dan meyakinkan saya bahwa ke apa ya, apa yang saya lakukan dengan membantu membersihkan gereja itu nggak salah Iya, gitu, betul, bukan betul. sesuatu yang salah. Itu sesuatu yang benar Iya, bahkan. meskipun banyak yang ngejek saya sih Ya, gitu ya, pasti mungkin ya. itu bercanda Ya, atau serius betul. atau apa, saya nggak pernah terlalu ini, tetapi Ya, di appreciate ya lain orang ya di sisi banyak. lain itu saya sangat apa, sangat merasa terharu, Iya, tersentuh, betul. terketuk bahwa saya diyakinkan oleh orang-orang yang saya tuh nggak kenal, tapi mereka itu sangat mempengaruhi Iya, pembentukan karakter nggak pernah saya ketemu gitu. juga orangnya kan Iya, gitu ya. iya, justru itu menjadi pelajaran bagi keluarga saya khususnya gitu, bahwa memang pendidikan multikulturalisme itu ya harus ditanamkan sejak dini dalam keluarga terkecil kita gitu. Iya, betul. Bahwa bagaimana rasa menghargai, rasa welas asih, saling menyayangi gitu, dan yang paling penting bagaimana ketika kita berinteraksi itu landasannya enggak pikiran negatif dulu gitu. Jadi kalaupun kita berbeda, itu bukan perbedaannya nih yang kita cari-cari atau yang kita tonjolkan, tapi kita harus selalu tanamkan pada anak-anak kita mungkin ya, atau keluarga kita, bahwa di setiap perbedaan itu pasti ada kesamaan Iya. gitu. Meskipun secuil, meskipun setitik, itu juga harus adil dong gitu kita memperlakukan kesamaan itu. Jangan hanya ditutupi hal-hal yang berbeda gitu, yang dibesar-besarkan. Jadi Mungkin itu, gitu ya. jadi tindakan spontanitas yang memberi inspirasi untuk sekeluarga, dan nggak cuma sekeluarga sih, itu benar-benar saat itu saya pada saat viral itu rasanya juga dalam hati saya tuh bangga juga gitu loh Mbak. Jadi pada saat itu, oh ini kenal nih sama orang ini, itu suatu hal yang membanggakan juga buat kita, walaupun kita jauh ya pada saat itu, kita tidak bertatap muka dan mungkin tidak ketemu, saya tidak bisa appreciate saat itu juga, tapi di sini saya juga ingin berterima kasih kepada Mbak Rani sudah mau melakukan itu dan menunjukkan bahwa ya Indonesia itu beragam dan kita bareng-bareng, kita yang berbeda itu ya hanya keyakinan saja, tapi kita tetap pasti ada kesamaannya ya Mbak ya. Ya, Ya. betul sekali, Kalau Mbak. untuk Mbak sendiri kan saat ini ya jadi aktivis ya dan di dunia politik nih ya. Nah itu kenapa Mbak? Sebenarnya dari awal dulu kenapa sih kok masuk ke dunia aktivis politik itu, kenapa ya? Ya, mungkin saya memang lahir dan tumbuh itu dari keluarga aktivis. Oh, jadi keluarga juga. Ya, Oh, oke. kebetulan bapak saya gitu, ibu saya, Mm-mm. keluarga besar itu memang apa ya, ya mulai dari aktivis tingkat desa lah gitu. Jadi Berkecimpung di dunia itu. berkecimpung di lingkungan ya, tidak langsung kemudian di level pimpinan yang daerah, wilayah, itu tidak. Jadi bapak saya dulu dari sekolah, lalu di desa, beliau juga jadi caleg gitu pada zamannya. Mungkin kalau sekarang sih apa ya, sudah apa ya, formasi jadi sekdes itu kan sekarang sudah punya porsi yang apa, cukup diperebutkan gitu. Tapi pada zaman dulu kan benar-benar itu tuh kayak semacam kerelawanan gitu. Apalagi saya berasal dari desa gitu ya. Jadi Jadi saya lahir dan tidak tumbuh di moneter lingkungan ya. Jadi itu. kerelawanan itu maksudnya jadi dilakukan dengan rela, Ya, dengan berdasarkan rela. Kita nggak tahu tuh keikhlasan. bayarannya dan lain Ah, sebagainya. ya, Itu ya, kan ya, ya. nggak ini ya, maksudnya. Betul. Kalau sekarang kan sudah ada tuh sekretaris desa itu ya jadi Ada PNS kepa gitu, ya, jadi betul. ASN gitu. Dulu kan enggak Enggak. gitu. Jadi ya
bukan itu tujuan satu-satunya menjadi perangkat desa, itu bukan itu. Nah, kemudian kebetulan Bapak juga tidak berhenti sampai di situ gitu. Jadi memang dari dulu keluarga saya sudah menanamkan bahwa ya kalau bisa anak-anak itu ketika sekolah ikut organisasi apapun, baik remaja masjid, OSIS dan lain sebagainya gitu. Itu memang Bapak dan Ibu saya itu menekankan itu. Jadi ya saya nggak asing lagi tuh ketika kemudian saya berkecimpung di dunia itu gitu. Karena sehari-hari udah Seperti gitu. itu. Jadi ketika Bapak saya jadi sekdes itu rumah saya kayak warung nih gitu. Banyak orang ya. Banyak orang dengan berbagai latar belakang dan Background. berbagai masalah yang dibawa gitu, yang itu ya memang ke rumah itu pengen mencari solusi dari bapak saya gitu. Betul. Nah, ibu tuh udah kayak pelayan warung tuh gitu, sebulan gitu bisa bisa habis gula pasir 20 kilo gitu tuh biasa gitu. Maksudnya Iya, tidak ada uangnya iya, kan itu, gitu. hanya dengan sukarela itu Sukarela tadi ya. aja gitu. Cuman ya memang ya hidup kami di desa seperti itu gitu. Nah, sedangkan Mbak Rani sendiri mengajarkan ke anak-anak seperti itu juga nggak Mbak untuk sebagai aktivis? Kami lebih ke memberikan referensi atau memberikan contoh aja sih sebenarnya. Kami juga nggak ingin memaksa ya, karena pastinya anak-anak sekarang juga punya banyak kreativitas keinginan nih terkait dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak sekarang gitu. Tapi alhamdulillah dari apa yang kami lakukan sehari-hari, ternyata anak pertama saya juga sudah tertarik di jadi dunia udah nyontoh itu ya. gitu. Mbak, monggo loh, Bahkan kalau diminum, kalau mau diminum. bahkan saya sendiri awalnya kemarin kaget ketika ketika anak saya itu minta doa gitu, Bu doain ya saya keterima di organisasi ini, wawancara gitu. Ya Allah sendiri. ternyata iya, kok tertarik padahal kita juga nggak pernah maksa gitu ya, betul. Alhamdulillah gitu. Anaknya sendiri yang mau ya. Iya betul, gitu. Betul. Kadang kalau kita memaksa tuh juga kalau anaknya nggak cocok kan juga itu ya Mbak, bisa malah jadi konflik dengan anak sendiri ya. Iya betul, karena kan tidak jarang juga ya kalau dari misalnya orang tua yang aktivis belum tentu juga anaknya itu sesuai dengan apa yang aktivis tuh kan kita harus lakukan. pinter public speaking nggak sih Mbak? Maksudnya sebagai misalnya Mbak Bina mengatakan, oh orang ini bisa menjadi aktivis kalau dia pinter ngomong, atau harus wawasannya luas, atau cukup berani aja dulu, mau dulu, nanti bisa mengikuti kok kalau misalnya di organisasi dan lain-lain. Iya. Kalau dari Mbak sendiri gimana? Sebenarnya tidak harus ya. Justru ketika kita itu berinteraksi di dalam organisasi, itu yang akan kemudian melatih kita, karena kita menjadi punya ruang tuh di situ. Sementara di dunia aktivisme itu kan juga kebutuhannya macam-macam, beda-beda bidangnya. Nggak harus juga semuanya pintar ngomong dong gitu. Kalau jadi pintar ngomong semua kan malah ini gitu. Bener banget. Nanti rame tuh setiap rapat gitu. Jadi iya. Nah, yang pastinya tidak harus punya syarat yang macam-macam ya, ketika harus misalnya paling tidak ya tertarik, punya kemauan gitu, lalu ada usahanya, pastinya itu. Kalau kegiatan Mbak Rani sendiri saat ini sebagai aktivis tuh di bidang apa ya Mbak? Lebih condongnya saat ini di bidang apa gitu? Ya kebetulan kalau saya sih dari dulu memang di aktivitas perempuan ya gitu. Jadi kalaupun bagian dari organisasi keagamaan di negara kita juga tidak jauh dari urusan perempuan, dan ya sedikit tentang politik lah gitu. Pemberdayaan perempuan gitu. Tentang pemberdayaan perempuan, tentang pendidikan politik, itu termasuk menjadi ketertarikan saya gitu. Gitu. Jadi kalau nggak salah saya juga pernah dengar Mbak Rani itu juga ikut di yang kegiatan lintas agama atau apa gitu. Kalau bisa diceritakan sedikit Mbak tentang apa? Kalau nggak salah saya pernah dengar itu gitu. Coba Mbak. Ya, dari aktivitas saya di organisasi perempuan keagamaan itu membawa saya untuk bertemu dengan orang yang sangat bermacam-macam begitu. Nah,
Dari pertemanan saya, karena saya berorganisasi itu, salah satunya ketemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, lalu berbeda aktivitas, berbeda ketertarikan juga. Iya. Salah satunya tentang lintas agama itu gitu. Memang dulu pernah bersama teman-teman pada waktu itu lintas organisasi kita berembuk gitu untuk membuat wadah. Apa ya kira-kira yang kita bisa sedikit berkontribusi pada pendidikan perempuan terkait dengan keberagaman gitu. Nah, waktu itu kita sempat bergabung di Sri Kandi Lintas Iman Oh, gitu. Sri Kandi Jadi Lintas Iman gitu ya Sampai ada sekarang masih aktif nggak ya Mbak itu? Atau mungkin sudah berhenti apa gimana? eh organisasinya masih eksis, anggotanya bertambah terus, alhamdulillah. beregenerasi, baik yang asli Jogja maupun yang enggak, karena kita kan banyak mahasiswa juga ya yang di sini, yang mereka juga ingin mengembangkan diri gitu di Jogja, sehingga kami tidak membatasi gitu, harus yang asli Jogja atau enggak, itu enggak. Tapi alhamdulillah aktivitas di dalam Sri Kandi Lintas Iman sendiri itu banyak sekali gitu, Itu soal bisa pemberdayaan siapa aja join, perempuan. Mbak? Bisa, Jadi nggak ada batasan nggak ada usia, batas nggak ada harus batasan latar mahasiswa. belakang, enggak. Oh, Kita di situ campur ya, dari mungkin ibu-ibu rumah berbedanya tangga. gender ya, karena Sri Kandi kan. Iya betul. Harus perempuan ya. Iya betul, karena itu memang kita waktu itu idenya memang perempuan-perempuan Ya, gitu. Jadi betul. untuk Sri Kandi Lintas Iman itu Cara kebetulan bergabungnya perempuan. gimana ya Mbak? Itu misalnya nih kalau Iya. saya tertarik ingin bergabung itu, atau audiens kita mau bergabung juga, itu mencari informasi atau gimana, itu ke siapa dan gimana caranya? Perlu ngisi formulir kah misalnya? Iya. Syarat-syarat gitu. Iya, sebenarnya ada untuk tahap-tahapnya gitu, tapi paling tidak mungkin teman-teman bisa buka dulu di medsosnya Sri Kandi Lintas Iman, teman-teman bisa kontak cari langsung dulu. Nah, insya Allah nanti ada adminnya Oke, untuk siap. ditunjukkan lebih jauh gitu. Oke. Kalau selama ini Mbak untuk Sri Kandi Lintas Iman sendiri tantangannya apa sih Mbak? Apakah ada yang pro banget, ada yang kontra banget mungkin? Bisa diceritakan sedikit nggak Mbak, bagaimana pengalamannya di Sri Kandi Lintas Iman itu? Alhamdulillah sih kalau pengalaman saya mulai dari berdirinya Sri Kandi Lintas Iman sampai sekarang itu ya tidak ada yang frontal ya, maksudnya kemudian menyerang gitu, menyerang anggota, menyerang organisasi atau menyerang medsos misalnya. Itu alhamdulillah sih nggak ada gitu. Cuman ya namanya juga perjuangan ya, pasti ada hambatan-hambatan, tetapi hambatan-hambatannya itu ya insya Allah bisa kita lalui bersama gitu. Ya, kita memang terinspirasi kenapa kemudian kita itu membentuk komunitas perempuan, karena paling tidak nilai-nilai yang kita kembangkan tentang toleransi, kebersamaan atas keberagaman yang kita pupuk di Sri Kandi Lintas Iman itu bisa secara cepat terdistribusi oleh peran perempuan itu sendiri gitu. Karena kan perempuan ini kan yang paling mudah menjadi speaker nih, baik di keluarga, di lingkungan tetangga, di organisasi, atau bahkan mungkin di lingkungan yang lebih luas gitu. Jadi kita juga mencoba untuk menyuarakan perdamaian atas keberagaman ini itu melalui cara dan kontribusi perempuan yang nyata gitu. Ya. Jadi selama ini belum ada pertentangan yang berlebih ya, istilahnya yang ekstrim itu nggak ada ya Mbak ya? Dari luar ya, dari eksternal misalnya. Iya, sepertinya yang saya ingat ya, sepertinya nggak ada. Alhamdulillah kalau gitu ya. Semoga tidak ada gitu kan, karena tujuannya baik. Mungkin ada pesan terakhir dari Mbak Rani untuk perempuan Indonesia yang tertarik untuk terjun di dunia aktivis, dan bagaimana sih untuk menjaga kerukunan hidup umat beragama di Indonesia khususnya, Mbak? Monggo Mbak Rani. Iya, sebenarnya kita sebagai perempuan ini kan harus melestarikan semangat untuk menjaga perdamaian dan menerima perbedaan. Jadi bagaimana kita menularkan mungkin ya
menularkan pada generasi-generasi kita, kepada teman-teman kita, agar ketika kita mengenal orang atau mengenal orang dari golongan lain dan lain sebagainya itu yang yang ditonjolkan dulu itu ya niat baik kita untuk mengenal, memahami, lalu bertenggang rasa begitu, saling menghargai. Jadi di setiap perbedaan itu pasti ada kesamaan. Kalau bagi saya sih itu penting gitu, dan itu penting diingat oleh kita semua agar pertemanan yang kita bangun, agar interaksi yang kita bangun itu tidak menjadi interaksi yang berpotensi untuk menimbulkan konflik di level apapun, begitu. Nah, lalu bagaimana pesan saya? Iya, Pesan kalau saya ada bagi perempuan, teman-teman iya, yang mau dari jadi teman-teman. aktivis, jangan takut. Iya. Jangan pernah takut sibuk, jangan pernah takut kehilangan masa remaja atau masa muda. Jangan pernah takut diabaikan oleh keluarga, dan jangan pernah takut juga kita mengabaikan keluarga kalau mau jadi aktivis, karena insya Allah Tuhan itu pasti kasih jalan kok gitu. Betul. Apalagi Niatnya bagi baik ya. kita perempuan yang mau berusaha untuk orang lain. Artinya menjadi aktivis itu kan kita tidak hanya mengusahakan diri kita sebagai perempuan, tetapi kita itu punya aktivitas yang di dalam aktivitas sosial kita itu tuh memperjuangkan hak orang lain gitu. Bagaimana Tuhan akan memudahkan itu semua, itu yakin saja gitu bahwa Tuhan selalu kasih kita jalan gitu. Jadi intinya yakin dan jangan takut ya Mbak ya. Ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Rani sudah bergabung di Women Inspire. Sampai ketemu lagi ya Mbak Rani ya di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Sukses Lana. selalu Mbak Rani. Iya, sama-sama.